Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah ilmu reproduksi ternak mengenai fertilisasi. Lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Baik, di sini saya akan membahas mengenai fertilisasi tentang identifikasi gangguan reproduksi sapi betina di peternakan. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apakah itu fertilisasi. Nah, fertilisasi itu sendiri adalah suatu proses yang kompleks di mana terjadi penggabungan dua gamet, perubahan jumlah kromosom somatik N menjadi 2N, dan awal dari pertumbuhan individu baru. Nah, dapat dilihat pada gambar tersebut, fertilisasi terjadi pada daerah tuba fallopi atau dapat ditunjukkan pada nomor 2. Nah, sedangkan tuba fallopi itu sendiri adalah saluran dengan panjang sekitar 10-13 cm dan diameter sekitar 1 cm yang menghubungkan antara indung telur atau ovarium dan rahim yang berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat evolusi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dan sperma saat proses pembuahan. Pemilihan bibit sapi betina bertujuan untuk mendapatkan keturunan dan sebaiknya dilakukan berdasarkan gen kesuburan. Gen kesuburan sapi betina secara genetik diturunkan dari tetuanya induk dan pejantan. Manajemen pemeliharaan sapi yang tidak baik dalam hal pemberian pakan, lingkungan pemeliharaan, pencegahan penyakit, dan penyapihan anak dapat menjadi penyebab terjadinya gangguan reproduksi. Apa-apa saja sih gangguan reproduksi pada ternak? Nah, di sini ada beberapa contoh gangguan reproduksi pada ternak, yaitu seperti 1. Sapi kawin berulang. Sapi kawin berulang dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain disebabkan oleh manajemen pemeliharaan, penyimpanan hormon, dan infeksi alat reproduksi. Di sini ada para ahli yang mengatakan bahwa kawin berulang dapat disebabkan karena menurunnya fungsi organ reproduksi pada induk sapi akibat melahirkan. Pernyataan tersebut yaitu menurut Gebreikadet al. 2009. Nah, kawin berulang dapat juga disebabkan oleh kegagalan fertilisasi akibat tersumbatnya oviduk sehingga kedua sel spermatozoa dan ovum tidak bertemu. Yang kedua, ovarium tidak aktif. Ovarium tidak aktif adalah ovarium yang tidak melakukan aktivitas pembentukan ovum yang ditandai dengan permukaan ovarium yang halus. Ovarium yang tidak dapat benjolan atau gelombang pada permukaannya menandakan tidak ada pertumbuhan folikel dan ovarium tersebut dinyatakan steril. Steril ada dua macam, yaitu steril dan substeril. Yang ketiga yaitu ovarium hipofungsi. Ovarium hipofungsi adalah ovarium yang beraktivitas rendah dalam menghasilkan sel telur atau ovum. Sel telur yang dihasilkan ovarium hipofungsi pada umumnya fertilitasnya rendah sehingga sulit atau tidak dapat dibuahi walaupun spermatozoa berkualitas baik. Beberapa ternak yang mempunyai ovarium yang hipofungsi umumnya terjadi pada 1. Birahi tenang, 2. Birahi semu, 3. Birahi tidak teratur, dan 4. Timbulnya birahi postpartum lambat. Yang keempat yaitu ovarium sistik. Ovarium sistik merupakan gangguan reproduksi pada ovarium yang sangat berpotensi sebagai penyebab kegagalan pengembangbiakan pada ternak. Kista atau sistik yang berkembang dan ovarium ada 3 jenis, yaitu 1. Kista folikel, 2. Kista luteal, dan 3. Kista corpus luteum. Yang keempat, endometritis. Endometritis adalah penyakit uterus yang disebabkan infeksi bakteri. Penyebab endometritis adalah mikroorganisme kelompok bakteri antara lain bakteri Escherichia coli, Pyogenes, Archaeobacterium, dan virus. Sapi yang mengalami endometritis menunjukkan gejala adanya lendir berbau busuk yang meleleh keluar dari vulvanya. Endometritis sangat berpotensi menyebabkan infertilisasi ternak. Pengobatan endometritis dengan pemberian PGF2A dan antibiotik secara intrauterina dilaporkan berhasil memulihkan kinerja produktivitas dengan baik.